Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih tetap diberi kesehatan di tengah suasana pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan media yang ada. Semoga tetap menjadi amal kebaikan kita, terus ngaji dan terus ngaji. Kenapa demikian? Karena di dunia ini pada dasarnya semuanya dilaknat kecuali zikir kepada Allah, kemudian pengajian, yaitu mengajar dan belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan teman-teman kemarin berkaitan dengan zakat. Kita tahu dalam 5 pilar agama Islam, atau yang biasa orang menyebutkan dengan rukun Islam, itu yang setelah syahadat, sholat, puasa, zakat. Zakat menjadi salah satu bagian. Nah, zakat ini beberapa orang itu memang sudah ada yang konsentrasi berpikir ke sana. Artinya dia sudah menjadi pelaku zakat yang mandiri, sudah menghitung, meneliti usahanya dan seterusnya. Tapi banyak pula masih ada di antara kita yang mohon maaf kepeduliannya kurang atau pengetahuannya yang kurang. Ini tentu yang kita bahas zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan jelas, zakat fitrah itu tidak perlu dibahas panjang lebar karena itu sudah kayak semua orang sudah melakukan dengan baik. Kemarin yang ditanyakan berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal atau zakat harta benda. Kalau dalam teks-teks kitab fikih itu disebutkan wajibnya zakat mal itu ada di 5 hal. Yang pertama itu di ternak. Seseorang yang beternak hewan. Pembahasan lebih spesifik ternak itu onta, terus sapi atau lembu, sama kambing. Di beberapa daerah ada yang kerbau, karena memang satu daerah itu tidak lazim untuk merawat atau beternak sapi, yang banyak kerbau. Itu satu rumpun, satu jenis. Pertama itu ternak, yang kedua barang berharga, emas atau perak. Terus yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pertanian, terus perkebunan. Baru yang terakhir ini zakat tijarah atau zakat perdagangan. Nah, kemarin sempat kita singgung sedikit tentang zakat profesi. Nanti insya Allah kita ulas. Pada kesempatan kali ini kita lebih untuk menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari teman-teman kemarin tentang zakat perdagangan, zakat usaha. Dewasa ini kan usahanya macam-macam. Usaha itu luar biasa perkembangannya. Dan anak muda sudah mulai naik ke atas untuk mengambil bagian dalam dunia bisnis atau perdagangan. Kalau dulu itu rata-rata kan orang tua yang menjadi penguasa arus perdagangan. Sekarang anak muda tidak mau kalah. Bahkan banyak di antara anak muda itu yang omset tahunannya itu sudah sampai kepada nisabnya zakat tijarah, bahkan melebihi. Nah, ini perlu menjadi perhatian serius kita untuk kemudian bersama-sama mengingatkan, mengedukasi pada mereka, sehingga usaha yang mereka bangun dengan sungguh-sungguh menjadi besar itu menjadi berkah, tidak menjadi laknat, tapi menjadi berkah. Karena
ada hak-hak orang lain dalam hal benda kita itu yang kemudian tersalurkan atau diberikan kepada yang berhak, yaitu lewat zakat. Perlu kita bahas di sini karena di luaran kita masih sering menemukan pelaku-pelaku usaha dari teman-teman kita sendiri itu royal sebetulnya bersedekah, sering bersedekah, ke panti asuhan sedekah, ketemu dengan tetangganya dia sedekah, tapi tidak pernah tahu hitungan zakatnya. Nah ini mohon maaf, tentu ada dua pembahasan yang berbeda antara zakat dan sedekah, di mana sedekah itu bebas, betul-betul pemberian kita, tapi kalau zakat itu ada aturan mainnya. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim, ayo bareng-bareng kita niat ngaji. Zakat tijarah atau zakat perdagangan itu ada nisabnya. Nisabnya 85 gram emas. Tentu yang kita bahas di sini ya emas tua, ya. Enggak emas muda, orang emas nom tapi emas tua. 24 karat lah katakanlah standar ya. Jadi ketika seseorang melakukan kegiatan usaha atau bisnis atau jual beli dan seterusnya, kemudian dalam 1 tahun di situ omsetnya itu nilainya ada setara dengan harga 85 gram emas, berarti seseorang tersebut sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tijarahnya, zakat perdagangannya. Berapa dia keluarkan untuk zakat? 2,5%. 2,5% dari hasil perdagangannya. Nah ini perlu kita pahami bareng-bareng. Karena kadang-kadang banyak orang itu yang kalau dihitung sedekahnya mungkin lebih dari 2,5% itu, 2,5% itu lebih kalau dihitung betul ya. Tetapi lagi-lagi tidak ada niatan zakat di sana. Kalau pas lagi longgar pikirnya ya bisa lebih dari itu. Kalau tidak longgar pikirnya kadang-kadang juga kurang dari itu. Yang jelas bukan urusan zakat, tapi hanya ingin berbagi, bersedekah. Nah, ini perlu kita garis bawahi masalah ini. Sekali lagi, amal itu juga harus ada niatnya. Amal itu sah tidaknya kembali kepada niat. Artinya kalau kita niatnya sedekah maka jadilah sedekah. Kalau kita niatnya zakat, insya Allah juga akan jadi sebagai zakat. Sementara zakat adalah salah satu bentuk kewajiban kita. Kita hitung sekarang 85 gram emas, jenengan hitung atau kita hitung bersama-sama, kita kalikan harga emas sekarang. Kita hitungnya enggak yang dulu-dulu, enggak sekarang, karena kita mau zakat hari ini. Nah, kalau harga emas itu 500.000 katakanlah, berarti dikalikan 85. 1 gram misalnya atau 500.000, tinggal mengalikan 85 gram. Kok keuntungan kita, hasil usaha kita ada senilai itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau misalnya harga emas hari ini, nanti bisa dicek ini ya, bisa dicek harga emas berapa. Karena kalau harga emas dan lain-lain juga tidak hafal kita, tapi bisa membuat hitungan sendiri, dan yang saya sampaikan ini sebagai gambaran. Kita hitung harga emas sekarang berapa. Nah, misalnya kita ada keuntungan katakanlah 80 juta. Terus harga emas sekarang berapa? Dikalikan 85 gram. Kan hitungannya kan itu 85 gram itu nisab seharga itu. Kalau sudah sampai itu atau melebihi, berarti kita kan sudah terkena kewajiban zakat mal. Maka bayarlah zakat mal itu 2,5% dari keuntungan yang kita peroleh selama satu tahun. Itu zakat tijarah atau zakat perdagangan. Mau dibagi sendiri lebih baik, tak apa-apa. Bagaimanapun juga sesuatu yang mutasil itu ya lebih baik.
bawa sendiri, dikasihkan dengan tangan kita sendiri, diterima oleh tangan mustahiknya sendiri. Itu lebih baik, mutasil. Tapi nggak ada salahnya juga ketika mau diserahkan kepada pengelola, amil dalam hal ini. Misalnya diserahkan, biar nanti amil yang kemudian mendistribusikan atau membagikan kepada yang berhak. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita membayar zakat mal berupa zakat perdagangan dari hasil perdagangan kita. Itu yang menjadi pokok bahasan. Sekali lagi, jangan sampai kita terjebak kepada sedekah dan sedekah, tapi kita lupa menghitung zakat. Jangan sampai itu terjadi. Zakat dihitung dulu. Kalau memang sudah sampai nisab, segera bayar. Ingat, hitungannya adalah 1 tahun sekali. Qaul bahasanya. Kalau katakanlah ini Ramadan, kita memulai ini, ya berarti kita hitungannya Ramadan tahun kemarin sampai tahun ini. Ada berapa keuntungan atau hasil perdagangan kita? Kita bayar zakatnya. Masih kurang banyak, baru tambahin sebagai bentuk sedekah. Tapi jangan sedekah didahulukan, tapi zakatnya tidak pernah diperhatikan, dihitung. Sekali lagi, zakat ada tata caranya, ada aturan mainnya, ada ukurannya, ada ketentuannya. Beda dengan sedekah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Oke. Demikian berkaitan dengan zakat perdagangan atau urut tijarah. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua sebagai nasihat. Siapapun di antara kita yang sudah berkewajiban memberikan zakat mal, maka bayarlah zakat itu. Sekali lagi, untuk zakat tijarah atau zakat perdagangan, nisab atau batas kita berkewajiban membayar zakat itu apabila hasil perdagangan kita nilainya senilai dengan 85 gram emas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.